Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, syukur alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Haji Kusnuddin. Saya akan menceritakan tentang kisah hikmah Islami yang kali ini berjudul dengan judul kesabaran. Kesabaran ini penting di tengah-tengah kondisi kita saat ini yang mana terjadi penurunan ekonomi yang sungguh dahsyat dan juga wabah virus penyakit ini. Dan di sini kita dituntut untuk meningkatkan kesabaran kita. Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tentunya Allah punya rencana, kemungkinan juga menguji kita tentang kesabaran kita ini. Ini ada kisah dari zaman dulu yaitu tentang kesabaran. Nah, ini bisa kita petik sebagai pelajaran kita. Nah, seorang yang saleh mempunyai saudara yang tempat tinggalnya sangat jauh. Karena itu jarang sekali dia bertemu dengan saudaranya. Suatu ketika saudara yang ini kangen sekali kepada saudaranya. Maka ia mengunjunginya. Dan sesampainya di sana, ia mengetuk pintu rumah saudaranya dan mengucapkan salam. Terdengar suara ketus seorang wanita dari dalam rumah yang mungkin saja itu istrinya. Siapa? Ia berkata, aku adalah saudara suamimu, datang dari jauh untuk menjenguknya. Tanpa membukakan pintu, terdengar suaranya yang ketus lagi, yang masih pergi mencari kayu. Semoga saja Allah tidak mengembalikannya lagi ke sini. Ini dari perkataan ini bisa kita nilai bahwa super sekali ini cerewet ini istrinya ini. Nah, ini adalah salah satu ujian terberat daripada saudaranya ini. Akhirnya saudara yang jauh ini menunggu saudaranya datang dari hutan dalam rangka untuk mencari kayu. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya datanglah saudaranya dari jauh, kelihatan dari dalam hutan, keluar dari dalam hutan. Dan yang lebih mencengangkan bahwa saudaranya ini tidak memikul kayunya sendiri. Saudaranya ini jalan dengan santainya, dengan wajah yang berwibawa, juga wajah yang penuh keikhlasan. Dia itu tidak pernah kelihatan tidak lelah daripada habis mencari kayu bakar tersebut. Ternyata yang membawakan adalah singa, seekor singa. Dan maka saudaranya ini sangat kagum. Ternyata saudaraku ini diberi karunia oleh Allah ini berupa bisa menaklukkan binatang yang buas. Mereka berdua ini adalah seorang yang memang dididik oleh kedua orang tuanya dengan ilmu-ilmu agama, sehingga mereka ini terdidik menjadi santri, ya istilahnya sekarang itu santri. Untuk itu kepada jamaah semua, didiklah anak-anak kita untuk bisa mondok, belajar ilmu agama, sehingga nantinya dalam mengarungi kehidupan ini dia akan bisa menelaah dan menerima segala keadaan yang ia dapati nantinya. Setelah datang, mereka berpelukan dan bertanya, alhamdulillah kangen sekali kita. Iya kak, gitu kata adiknya ini. Yang aku tanya, kok kamu bisa sama harimau ini, kok bisa menaklukkannya. Tidak tahu ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Akhirnya setelah menurunkan kayunya, maka harimau itu pergi kembali ke dalam hutan. Dan saudaranya diajak masuk ke dalam rumah sambil bercerita. Maka saudaranya memerintahkan istrinya untuk memasakkan hidangan untuk menjamu saudaranya yang dari jauh ini. Sambil ngomel-ngomel, sang istri ini menyiapkan makanan di dalam. Nah,
Tapi yang lebih aneh lagi, saudaranya ini melihat saudaranya ini mendapat istri kayak begini kok, ya ndak apa ya, ndak malu atau gimana gitu perasaan. Tapi dilihat wajahnya itu penuh dengan keikhlasan. Nah, setelah itu hidangan sudah tersedia, saudaranya ini setelah makan segera meninggalkan saudaranya tersebut karena dalam suasana rumahnya yang tidak maksudnya tidak enjoy lah, karena sang istri yang begitu jahat terhadap saudaranya. Maka dia pamit kembali lagi ke desa asalnya. Jarak berapa tahun kembali setelah lama, saudaranya ini ingin berjumpa lagi dengan saudaranya yang tadi ini. Akhirnya saudaranya ini kembali lagi untuk menemui saudaranya setelah beberapa tahun. Nah, sesampainya di tempat itu, kembali dia mengetok pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget si saudaranya ini. Kemarin dulu itu kok yang jawab ketus sekali, kok ini dengan lemah lembut. Akhirnya, aku ini adalah saudara daripada suamimu. Oh ya, dia masih mencari kayu di hutan, silakan nunggu di luar ya, karena suami saya belum datang. Dengan suara yang lembut ini, saudaranya ini kebaheran. Ini yang mana ini kok beda, sudah sadar yang istrinya kemarin begitu. Akhirnya setelah nggak lama ditunggu, saudaranya datang kembali dengan memikul kayu. Memikul kayu, nah ini loh penuh dengan keringat. Cuma yang tetap mengerankan, wajahnya penuh dengan keikhlasan. Ternyata setelah sampai, saudaranya bertanya, loh harimaunya kemarin itu mana kok nggak ada lagi gitu. Oh, Allah rupanya sudah menggantikanku, nanti ku ceritakan gitu kan. Akhirnya diajaklah masuk saudaranya kembali dan diperkenalkan dengan istrinya. Ini adalah istriku yang baru, yang istriku yang dulu itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan ini Allah menggantikanku dengan seorang istri yang soleh, yang baik dan cantik dan sabar. Tapi imbalannya saya tidak dikasih oleh Allah dengan kelebihan bisa menaklukkan daripada atau memerintahkan binatang buas, salah satunya yaitu harimau tersebut. Dan ini adalah buah kesabaran daripada orang itu. Maka kesabaran ini akan diberi balasan oleh Allah dengan kebaikan di lain kehidupannya. Maksudnya gini, misalnya sabar dia menghadapi seorang istrinya ini, Allah memberikannya suatu kelebihan, bisa terbantu oleh binatang buas yaitu harimau dalam mengangkat kayu bakar tersebut. Sebaliknya, setelah dia diberi Allah kenikmatan berupa istri yang baik, istri yang soleh, maka kehidupannya dia juga ada balasannya, yaitu memikul kayu dengan keringat yang penuh lelah. Demikian. Jadi intinya kita, apapun yang terjadi di kehidupan kita, dari cerita ini kita itu harus sabar. Ya, kadang sabar itu memang ujian yang terberat, karena Inna wa ma'asabirin ini ya, Allah menyertai bersama orang-orang yang sabar. Untuk itu kita itu dituntut sabar, karena kesabaran ini pasti ada hikmahnya. Ya, salah satu hikmahnya adalah kita diberi dengan kenikmatan-kenikmatan di bidang lain atau di lain waktu atau di kehidupan kita yang lainnya begitu. Jadi satu kesusahan pasti ada kemudahan. Gitu. Untuk itu sabar ini penting. Bagi bapak-bapak atau jamaah sekalian, kali ini terjadi kesusahan, kita harus bersabar, dan sabarnya dilipat gandakan ya. Maksudnya kemarin sudah sabar karena terjadi wabah corona ini yang tentunya menggerus daripada sisi ekonomi kita, maka kita dituntut untuk lebih sabar lagi, karena pasti ada hikmahnya. Allah akan memberikan kita kenikmatan-kenikmatan daripada ujian ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.